Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kembali kita bisa hadir di kajian rutin pekanan dalam kajian seni interaksi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab yang terakhir dari buku ini yaitu bab kelima. Kita akan kaji dan kita lihat sama-sama materinya. Kita bisa lihat di sini Al-Babul Khamis, bab yang kelima, Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a syara'iha ammatin. Interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah atau masyarakat secara umum. Dengan segmen yang sifatnya lebih umum, tidak sifatnya khusus. Nah, ini adalah bab yang kelima dari buku Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam atau biasa diterjemahkan dengan seni interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat sama-sama, di sini ada beberapa sub bahasan. Dimulai dari yang pertama, yaitu ta'amulun nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a umumin nisa. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita secara umum. Dengan wanita secara umum. Nah, ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang jadi bahasan bagian pertama di bab kelima. Selanjutnya kita lihat sama-sama di sini bentuk interaksinya, bahwa interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita secara umum memiliki beberapa karakter atau beberapa sifat. Ketika beliau berinteraksi dengan wanita muslimah, maka dasarnya adalah kelemah lembutan, penghormatan, dan kasih sayang atau perhatian dan kasih sayang. Hal itu karena memang tabiat yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia, kelemah lembutan, dan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis bahwa wanita itu orang yang lemah, maka sangat tepat kalau diperlakukan dengan cara yang juga sesuai dengan karakternya. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian bagaimana bentuk interaksinya? Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum wanita dimulai dari wakana yusi ummatahu bin nisa'i khaira. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada umatnya untuk berbicara atau mewasiatkan kepada umatnya untuk berinteraksi dengan baik. Ya, berinteraksi dengan baik kepada kaum wanita. Dan ini bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu an, bahwa beliau menghadiri haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memuji Allah, lalu selain memuji juga mengingatkan, mewanti-wanti, lalu sambil bersabda. Beliau hanya mengingatkan, mewanti-wanti, nasihat, memberikan mau'idhah, lalu beliau bersabda, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ya, wahai umat sekalian, berwasiatlah kalian kepada wanita dengan cara yang baik. Nah, maksudnya berwasiat, bersikap, berperilaku dengan lemah lembut, dengan sikap yang santun, berinteraksi dengan cara yang baik, bergaul dengan baik dengan kaum wanita.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uddun nisaa an-nadha'irar rijal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap atau memperhitungkan wanita itu adalah pasangannya laki-laki. Sehingga dalam beberapa hal wanita juga mendapatkan panduan, tuntunan, perintah yang sama dengan laki-laki. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innaman nisa'u syaqaiqur rijal." Sesungguhnya wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya bahwa mereka juga sama dalam hal-hal yang secara umum dari sisi akhlak, tabiat, itu sama. Ya, sama seperti kalau kita bicara fisiknya, wanita juga punya mata, punya telinga, punya kepala, punya rambut, dan seterusnya sampai ke kaki. Kemudian wanita juga punya perasaan sebagaimana laki-laki juga punya perasaan, wanita bisa berpikir sebagaimana laki-laki juga bisa berpikir, dan seterusnya. Secara umum sama, meskipun nanti ada yang menonjol pada wanita atau yang menonjol pada kaum laki-laki. Sehingga pada saat menyebutkan innaman nisa'u syaqaiqur rijal, ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya umum. Kecuali yang ada pengecualiannya dalam syariat. Kalau diberikan pengecualian, misalnya diberikan rukhsah atau tidak disyariatkan untuk kaum wanita kewajiban menghadiri Jumatan, kewajiban berjihad, itu memang kekhususan. Sebaliknya, wanita diberi tambahan syariat hijab yang tidak berlaku pada kaum laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum wanita juga pasangannya laki-laki. Sehingga di beberapa tempat Allah menyebutkan dengan tegas pasangan tersebut. Seperti pada surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya kaum muslimin, ini untuk laki-laki, muslimat, kaum ini khusus untuk perempuan, wal mu'minin, wal mu'minat, mukminin untuk kaum laki-laki, mukminat untuk kaum wanita, wal qanitin, wal qanitat. Nah, ini qanitinnya untuk kaum laki-laki, qanitatnya untuk kaum wanita, wassadiqin, wassadiqat, sadiqin untuk kaum laki-laki, sadiqat untuk kaum wanita, wassabirin. Nih, untuk orang-orang yang sabar dari kalangan kaum laki-laki, wassabirat untuk orang-orang yang sabar dari kalangan kaum wanita, wal khashiin, wal khashiat. Yang khusyuk dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Wal mutasaddiqin, yang bersedekah dari kalangan laki-laki, wal mutasaddiqat, dan yang bersedekah dari kalangan kaum wanita. Wassaimin, yang puasa dari kalangan kaum laki-laki. Wassaimat, orang-orang yang puasa dari kalangan kaum wanita. Wal hafidhina furujahum, orang-orang yang menjaga kehormatannya dari kalangan laki-laki. Wal hafidhati, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki, zakirin, dan az-zakirat dari kalangan kaum wanita. Apa balasannya? A'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka. Siapa? Untuk semuanya tadi. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, sabirin, sabirat, khashiin, khashiat, mutasaddiqin, mutasaddiqat, shaimin, shaimat, lalu hafidhin, hafidhat furujahum. Hafidhin furujahum, hafidhat, itu nanti furujahunna, dzakirin Allah katsira, wadzakirat, juga sama, wadzakirat, itu artinya orang yang banyak berzikir. Nah, ini semua Allah sediakan untuk mereka ampunan wa ajrun aziman, dan pahala yang sangat agung. Nah, di sini Allah menyebutkan dan berpasangan.
muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan ini untuk menunjukkan bahwa mereka juga mendapatkan hal yang sama seperti yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Jadi artinya dalam syariat kita, dan ini bentuk interaksi Nabi SAW dengan kaum wanita, pada hal-hal tertentu yang tidak ada kekhususan, maka wanita sama dengan laki-laki. Misalnya, sholat. Wanita sholat nggak? Oh ya, wajib sholat. Sama juga dengan kaum laki-laki, wajib sholat. Ayat tentang puasa yang baru saja bulan Ramadan kita lewati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nah, itu disebutkan kutiba alaikumus ya. Itu perintah puasa untuk kaum laki-laki atau kaum wanita semuanya, laki-laki dan kaum wanita. Dasarnya apa? Bahwa an-nisa innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Jadi tidak perlu nanti orang bertanya, mana ayat yang mewajibkan puasa untuk kaum wanita? Nanti tanya lagi, mana ayat yang mewajibkan berwudu untuk kaum wanita? Mana ayat, mana hadis yang menunjukkan perintah untuk ini dan itu yang khusus untuk kaum wanita? Yang tidak ada kekhususannya berarti berlaku umum untuk laki dan perempuan atau pria dan wanita. Jadi tidak ada pembedaan. Ini ada syariat haji untuk siapa? Laki dan perempuan. Puasa, laki dan perempuan. Zakat, laki dan perempuan. Sholat, laki dan perempuan. Begitu seterusnya. Nah, itu bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhunna 'alal Islam kama yubayyi'ur rijal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaiat wanita dengan baiat Islam ketika mereka menyatakan masuk Islam, mereka baiat sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga membaiat kaum wanita. Jadi syariatnya sama, baiatnya juga sama. Nah, ghairu annahu la yusafihuhunna. Tetapi atau hanya saja Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh, tidak menjabat tangan mereka. Kalau yang laki-laki langsung menjabat tangan. Yang laki-laki yang baiat, tapi yang perempuan tidak. Baiatnya tetap dijalankan tapi tanpa berjabat tangan. Allah SWT perintahkan agar membaiat ya, agar menerima baiatnya kaum wanita dengan firman-Nya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, jika telah datang kepadamu kaum mukminat, yubayyi'naka, yang membaiatmu, ala, untuk Allah yusyrikna billahi syai'a, agar supaya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yaznin, wala yasriqna, dan supaya tidak mencuri, wala yaznin, tidak berzina, wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bibuhtanin yaftarinah, wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihin, dan tidak berbuat dusta, tidak membuat kebohongan yang mereka ada-adakan dengan ya, di hadapan mereka, wa arjulihinna, dan kaki mereka. Nah, ini maksudnya ini adalah kiasan untuk menunjukkan bahwa kebohongan itu dalam bentuk kehamilan dan kelahiran. Artinya maksudnya seorang menasabkan seorang anak, entah itu anak pungut atau anak lahir, dari hubungan zina ya, kepada suami seorang perempuan. Jadi tidak membuat kebohongan itu. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Kemudian tidak mendurhakaimu dalam urusan yang ma'ruf. Artinya mereka taat. Fabayi'hunna, maka terimalah baiat mereka, janji setia mereka, wastaghfir lahunallah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, kaum wanita ini. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah contoh bagaimana baiatnya, maka diistilahkan dengan mubaya'atun nisa atau bai'atun nisa, ini berlaku sama dengan baiatnya untuk laki-laki, bedanya baiatnya tanpa berjabat tangan. Kalau kemudian isi baiatnya ada bagian-bagian yang khusus yang berbeda, ya itu bisa saja berbeda pada beberapa detail, tapi secara umum baiatnya sama. Sama-sama membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menerima baiat mereka. Sama juga dengan menerima baiatnya kaum laki-laki. Nah, tapi ketika disebutkan tidak menjabat tangan, ini Rasulullah SAW bersabda, Inilah usafihun nisa. Saya tidak menjabat tangan wanita. Innama qawli limi'ati imra'atin kaqawli limra'atin wahidah. Sesungguhnya perkataan saya kepada, atau apa yang saya katakan kepada seorang wanita itu sama baiknya dengan yang saya katakan dengan 100 kepada 100 wanita. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ada baiat juga yang sama. Wanita baiat, laki-laki juga, sebagaimana laki-laki juga baiat. Bedanya tidak berjabat tangan. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah menguji perempuan yang hijrah kepada beliau. Jadi pernah ada kanatil mukminat, ada kaum mukminat yang hijrah kepada Nabi SAW, lalu beliau menguji dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian, jadi jika datang kepada kalian, berhijrah kepada kalian, perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Ini bentuk interaksi Nabi SAW. Lalu diuji apa? Apakah mereka siap untuk menerima baiat tadi? Menerima syarat-syarat yang disebutkan pada ayat tadi. Ya, yang disebutkan pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 tadi. Tidak menyekutukan Allah, bersedia untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak membuat kebohongan, kemudian tidak durhaka. Nah, ini adalah bentuk dari isi ujian Nabi SAW kepada mereka. Siap gak mereka untuk tunduk dan taat? Nah, selanjutnya interaksi Nabi SAW kepada kaum wanita adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'an nisa'i birrifqi. Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan kaum wanita dengan penuh lemah lembut, dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang, dengan eh, kebersihan hati, karena memang wanita itu diistilahkan dengan qawarir, ya. Qawarir itu artinya bisa botol, bisa gelas dari kaca, yang artinya hati-hati bisa pecah. Ini yang menunjukkan bagaimana perlunya berinteraksi dengan kaum wanita dengan dasar kasih sayang, kelemah lembutan,
santunan, keramahan. Nah ini, untuk menunjukkan pada kita, Nabi SAW mengilustrasikan wanita dengan qawarir. Qarurah itu ya artinya dari kaca. Jadi bisa bisa gelas, bisa ya semacamnya. Kalau tidak hati-hati bisa pecah. Itu untuk menunjukkan bagaimana, betapa lembutnya, betapa halusnya, dan ya tentu perlu berhati-hati dalam berinteraksi supaya jangan sampai pecah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW mengibaratkan wanita dengan qawarir, dengan gelas kaca, karena mereka sangat mudah tersentuh, mudah terpengaruh, kemudian mereka juga tidak siap dengan kondisi yang berat. Lalu kalau bepergian dengan berjalan dengan cepat, khawatir mereka jatuh atau mereka nanti ada yang sakit karena terlalu banyak gerakan atau goncangan yang muncul karena cepat, atau khawatir terjadi fitnah dari mendengarkan nasyid. Nah, maka kemudian pada saat itu ketika Nabi SAW lihat Anjasyah mengumandangkan syair, lalu kemudian disampaikan, "Ya Anjasyah ruwaidaka." Riwayat yang lain, "Waihaka sauqan bil qawarir, irfaq bil qawarir." Ini untuk, "Wahai Anjasyah, kendalikan dengan pelan-pelan botol-botol kaca itu." Jadi jangan ngebut-ngebut, jangan cepat-cepat. Nah, ini interaksi Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuthni ala nisa'i Quraisyin lima fihinna minas sifatil hasanah. Nabi SAW memuji para wanita Quraisy karena memiliki sifat-sifat yang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Khairun nisa'in rakibnal ibila." Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta, solihun nisa'i Quraisy. Yang solehnya orang, wanita Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Yang sangat lembut kepada anak ketika masih kecil, wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dan sangat perhatian, sangat peduli terhadap suami yang ada, apa, suami yang bersamanya. Eee, sangat memperhatikan barang milik suami, sangat menjaga, ya sangat menjaga apa yang menjadi milik suaminya. Ketika suaminya pergi, maka rumah sebagai singgasananya dijaga dengan baik. Jadi, eee, ketika diberi harta juga tidak bersikap tabdzir, nah, ya tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana, eee, wanita Quraisy memiliki kelebihan tersebut, meskipun itu tidak menunjukkan bahwa itu khusus untuk wanita Quraisy. Artinya kalau ada wanita di tempat lain, meskipun bukan Quraisy, tapi memiliki sifat-sifat mulia tersebut, maka dia menjadi wanita yang mulia, wanita yang baik. Selanjutnya, interaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahtamu bi ta'limin nisa'i ma yahtajna ilaihi. Rasul Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan
pendidikan kaum wanita untuk hal-hal yang mereka perlukan. Wa kana yukhassisu lahunna yauman li ta'limihin wa wa'dihin. Dan Nabi SAW memberikan kekhususan untuk mereka satu hari, artinya meluangkan waktu satu hari untuk mengajar mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaum laki-laki mendapat jatah pelajaran dari Anda. Bisa kumpul, bisa ngobrol dengan Anda. Maka tolong jadikanlah atau sediakanlah untuk kami dari waktu yang Anda miliki agar kami bisa belajar kepada Anda. Kami bisa belajar apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Maka Rasul SAW bersabda, "Istami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza." Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, kumpullah pada hari ini, itu artinya bukan harinya, di tempat ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana semangat mereka untuk belajar, dan Nabi SAW pun memberikan waktu untuk mengajarkan agama ini, termasuk memberikan nasihat kepada kaum wanita. Nah, kalau kita sekarang di sebagian tempat di tanah air kita secara umum, atau mungkin kalau kita khususkan di Jogja dan sekitarnya, kita mendapati pengajian ibu-ibu itu banyaknya luar biasa. Majelis taklim itu dari ibu-ibu banyaknya luar biasa. Di waktu yang sama, kita tidak mendapati dan atau sangat minim sekali ada pengajian bapak-bapak yang khusus. Tapi kalau pengajian ibu-ibu bisa sangat banyak sekali. Ya. Ya, sangat banyak sekali kita temukan pengajian ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu banyaknya luar biasa dengan nama yang bermacam-macam. Nah, kembali ke bahasan ini, jadi Nabi SAW menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk ngajar, memberi nasihat kepada kaum wanita, memberi pelajaran, kultum, nasihat kepada kaum wanita. Kemudian Rasul SAW bersabda, di antara nasihat yang beliau ajarkan kepada mereka adalah, tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang mempunyai 3 orang anak, lalu mereka belum mencapai usia baligh, melainkan kematian atau wafatnya anak-anaknya tersebut akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, kemudian ada wanita yang bertanya, itu kan disebutkannya 3. Ya Rasulullah, ini, bagaimana dengan kalau 2 orang? Maksudnya yang meninggal bukan 3 anak, tapi 2 anak. Lalu diulang lagi. Wasnaini, wasnaini, wasnaini. Dan 2 juga, 2 juga, 2. Maksudnya, dan jika yang meninggal juga 2. Artinya bahkan meskipun cuma 2 sekalipun akan menjadikan kematian 2 anaknya tersebut, sang ibu dijauhkan dari api neraka. Ini menunjukkan keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum wanita. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala wa'din nisa'i wa tadhkirihin. Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat antusias, sangat bersemangat untuk memberi nasihat, mengingatkan mereka. Di antaranya adalah hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa saya pernah hadir
bersama Rasulullah SAW dalam sholat hari Id. Lalu beliau memulai dengan sholat sebelum khutbah. Sholat dulu sebelum khutbah tanpa adzan, bi ghairi adzan wala iqamah. Tanpa adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri bersandar pada Bilal, bertumbuh pada Bilal. Beliau memberi wasiat tentang takwa kepada Allah, mengajak orang untuk taat kepada Allah, mengingatkan kepada umat manusia, orang-orang, memberi nasihat kepada mereka. Kemudian beliau mendatangi khusus kepada kaum wanita dan memberikan wasiat kepada mereka. Memberikan nasihat kepada mereka, lalu menyatakan tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Karena banyak di antara kalian yang menjadi penghuni neraka, bakarnya neraka. Maka untuk bisa menghindari itu dengan cara apa? Bersedekah. Nah, apa yang terjadi? Ya, eh, ditanya, kenapa kok bisa? Jadi ada wanita yang di tengah-tengah kaum wanita ini yang lalu bertanya, kenapa hal tersebut wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW, li'anna kunna tukthirna syukata wa takfurnal ashir. Karena kalian banyak mengadu dan kufur terhadap kebaikan pasangan. Kebaikan suami itu dilupakan. Kufur terhadap hal tersebut. Begitu mendengar itu apa yang terjadi? Lalu berbondong-bondong kaum wanita bersedekah dengan perhiasannya, lalu dilemparkan kepada kainnya Bilal, ada yang dengan cincinnya, dengan kalungnya, dengan gelangnya, mereka kemudian bersedekah. Supaya tidak menjadi apa? Supaya tidak menjadi bahan bakarnya neraka. Supaya tidak menjadi calon penghuni neraka, maka kemudian mereka pun dengan penuh antusias lalu mereka bersedekah. Bahkan tadi, itu spontan. Begitu diminta untuk bersedekah langsung dengan cincin, kalung, gelang, dan yang lainnya. Nah, ini ulasan kita untuk kesempatan malam ini. Ini sudah mau masuk waktu Isya. Sementara kami cukupkan dulu untuk bahasan kita. Kalau di buku yang aslinya di halaman 698, kalau di buku terjemahan terbitan Aqwam itu di halaman sampai dengan halaman 511. Nanti insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya di halaman 512 dan selanjutnya di buku terjemahnya. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.